Pendekar Pedang bab 134-136. Ini ramuan pamungkas. Tepat ketika Lu Tianjiao bingung, Daoren Wu yang berdiri di sampingnya berteriak dengan suara yang dalam penuh keheranan. Tatapan Lu Tianjiao segera tertarik padanya. "Tuan Daois, apakah ramuan ini sangat berharga?" Daois Wu menjadi tenang, tetapi matanya masih tidak menyembunyikan keinginannya akan ramuan itu. "Hehe, ini lebih dari berharga. Ini ramuan pamungkas. Jika seorang pejuang dari luar mengambilnya, peluang memasuki alam batin dalam waktu 1 tahun lebih dari setengah. Jalan praktisi seni bela diri semakin sulit dicapai secara internal. Dari 10.000 prajurit dari luar perbatasan, alangkah baiknya jika 100 dari mereka berhasil maju ke dalam. Ini dengan alasan tidak ada batasan usia. Jika waktu untuk menerobos dari luar ke dalam terbatas pada 1 tahun, mungkin sulit bahkan 1 dari 10.000 orang ini untuk muncul. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya ramuan kelas atas ini. Bahkan jika Wu Tao saat ini memakannya, dia dapat meningkatkan kultivasinya dengan banyak. Aku hanya ingin tahu apakah obat mujarab ini bisa menyembuhkan penyakit kakekku." Lu Tianjiao tidak tahu banyak tentang seni bela diri, jadi dia hanya peduli apakah obat mujarab berkualitas tinggi itu bisa menyembuhkan penyakit kakeknya. "Tentu saja," kata Wu Daoren tanpa ragu-ragu. Ramuan berkualitas tinggi bahkan dapat menyembuhkan kanker penyakit Tuan Lu tidak sakit parah, tetapi karena usianya yang sudah tua, tubuh secara alami menua, dan ramuan berkualitas tinggi memiliki efek memperpanjang hidup, yang sangat cocok untuk Tuan. Situasi Lu saat ini. Kondisi. Meskipun Daoren Wu memberikan jawaban tegas, Lu Tianjiao masih merasa tidak nyaman. Lagi pula, Qin Fan tidak pernah menanyakan penyakit apa yang diderita kakeknya, dan dia berjanji akan menyembuhkannya. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. "Berapa banyak yang kamu jual ramuan ini?" Lu Tianjiao bertanya dengan cermat kepada Qin Fan. Dia siap untuk menawar. Qin Fan tersenyum ringan. "Saya tidak ingin uang, tapi saya ingin janji dari keluarga Lu Anda. Jika saya membutuhkannya di masa depan, keluarga Lu Anda akan menjanjikan sesuatu kepada saya." Lu Tianjiao sangat gembira, ini sama dengan memberinya pil secara gratis. Masalah besarnya adalah ketika Qin Fan mengajukan persyaratan di masa depan, keluarga Lu hanya akan menolak langsung dengan dalih tidak dapat bertemu dengan mereka. "Oke, aku berjanji. Namun, jika kondisi yang kamu ajukan terlalu sulit di masa depan, keluarga Lu saya berhak menolak." Ini benar-benar bodoh. Qin Fan tersenyum ringan, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Lu Tianjiao. "Hanya saja jika ingin mengandalkannya, Anda harus membayar mahal." Qin Fan hanya menginginkan janji dari keluarga Lu, tentu saja untuk grup Nianqi ibunya. Keluarga Lu adalah orang terkaya di Jiangyang. Jika grup Nianqi dapat bekerja sama dengan keluarga Lu, pasti akan sangat membantu perkembangan grup Nianqi. Lu Tianjiao dengan senang hati mengambil ramuan itu, dan kembali bersama Daoren Wu dan pengawalnya. Lin Yuanhang mengerutkan kening saat dia melihat dari pinggir, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya meskipun anak ini kuat, dia masih terlalu muda. Dia tidak tahu sedikit tentang hubungan manusia, dan dia bahkan tidak bisa katakan bahwa Nona Lu tidak ingin melacur. Murong linger meskipun dia juga merasa bahwa Qin Fan dirugikan dengan melakukan ini, dia percaya bahwa Qin Fan tidak akan sebodoh itu. Karena dia melakukan ini, pasti ada makna yang dalam. "Mobilnya ada di sini, ayo kembali." "Oke." Di kota Linhe, Lin Yuanhang baru saja kembali ke villa ketika pengurus rumah tangga tua segera mendatanginya. "Tuan, sesuatu terjadi di keluarga Zeng." Lin Yuanhang, yang baru saja mengambil cangkir tehnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. "Apa yang dilakukan keluarga Zeng?" Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi ragu di wajahnya. "Saya tidak tahu, tampaknya banyak orang kepercayaan keluarga Zeng telah meninggalkan kota Linhe." Wajah Lin Yuanhang sedikit santai. "Teruslah diawasi, dan tempat-tempat selain Linhe, jangan khawatir tentang itu." Akar Lin Yuanhang ada di kota Linhe, dan keluarga Zeng adalah keluarga pertama di Linhe, dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada Lin Yuanhang.
Meskipun hubungan kedua pihak baik, Patriark Zheng telah mengisyaratkan beberapa kali bahwa dia ingin putranya Zheng Tianya menikahi Murong Linger sebagai istrinya. Namun, Lin Yuanhang mengerti apa yang sedang dilakukan keluarga Zheng. Mereka ingin menggabungkan kekuatan keluarga Zheng dengan kekayaan Lin Yuanhang, sehingga kekuatan keluarga Zheng dapat dinaikkan ke level yang lebih tinggi, dan setelah kombinasi keduanya, tidak akan ada kekhawatiran di kota Linhe, dan mereka dapat memperluas ke kota-kota sekitarnya dengan ketenangan pikiran. Hanya saja kombinasi keduanya sangat bermanfaat bagi keluarga Zheng, namun bagi Lin Yuanhang, tidak diragukan lagi dianeksasi oleh keluarga Zheng. Selain itu, Murong Linger memiliki identitas lain, jadi Lin Yuanhang tentu saja tidak setuju. Iya. Pengurus rumah tangga tua itu mundur dengan hormat. Lin Yuanhang tidak terlalu memikirkannya, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Meskipun perjalanan ini aman dan sehat, itu masih cukup membuatnya takut. Bocah Qin Fan itu memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, jadi dia secara alami layak untuk Linger, tetapi haruskah saya memberitahu ayah Linger tentang ini terlebih dahulu? Mari kita bicara selama beberapa bulan. Di malam hari, di pinggiran utara kota Linhe, aula Villa Zheng terang benderang. Patriark Zheng Xiongfeng berdiri di tangga di depan pintu, menatap orang-orang mati dari keluarga Zheng berbaju hitam. Orang-orang ini adalah elit yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun dengan tidak menonjolkan diri dan menunggu waktu mereka. Mereka semua adalah pejuang asing, dan beberapa pemimpin telah mencapai kekuatan ranah internal. Kekuatan ini hampir setara dengan sekte seni bela diri kecil, cukup untuk menyapu seluruh wilayah Handong. Zheng Xiongfeng tampak mendominasi, keluarga Zheng saya tidak aktif di kota kecil Linhe ini. Tetapi seseorang berani membunuh saudara laki-laki ketiga saya dan membenci keluarga Zheng saya. Mungkin keluarga Zheng saya sudah lama tidak aktif. Sudah lama. Sekali orang-orang telah lupa bahwa keluarga Zheng saya adalah keluarga seni bela diri. Sekarang, saya ingin Anda menyatukan dunia bawah tanah Han Timur secepat mungkin, dan berperang melawan keluarga Wang. Zheng Yan, Anda memimpin tim orang-orang pergi ke Qingyang. Zheng Xin, kamu bawa tim ke Qingzhou. Segera, Zheng Xiongfeng mengatur untuk semua orang, dan semua prefektur dan kota di Handong tidak ketinggalan. Akhirnya, dia melihat ke arah Zheng Tianya yang bersemangat, Tianya, aku akan menyerahkan Linhe kepadamu. Kamu harus menerima Murong Linger itu. Aku menemukan identitasnya, dan dia harus berhubungan dengan keluarga Jiangnan Murong. Diusir dari perbatasan timur Han, langkah kita selanjutnya adalah merambah perbatasan selatan melalui keluarga Murong. Zheng Tianya menyeringai, matanya menyala. Dia telah lama mendambakan Murong Linger, meskipun dia tidak pernah kekurangan wanita cantik, tetapi semakin Anda tidak bisa mendapatkan seorang wanita, semakin Anda merindukannya. Ayah, jangan khawatir, ketika Murong Linger dan aku memasak nasi mentah, keluarga Murong menghargai reputasi mereka. Selain itu, kami telah memenangkan seluruh wilayah Handong saat itu, jadi kami pasti akan menikahi kami. Namun, bagaimana dengan Lin Yuanhang? Zheng Xiongfeng bahkan tidak mengedipkan matanya, karena kita siap menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Lin Yuanhang adalah orang yang tidak berguna, bunuh saja dia. Anakku mengerti. Titik. Qin Fan kembali ke Dongzhou dan berpisah dengan Murong Linger. Setelah itu, saya kembali ke Yunding Mountain Villa. Saya menemukan botol giok biasa, mengisinya dengan buah vermilion suanmu, dan menggunakan mantra untuk mengisolasi botol giok dari udara, sehingga dapat disimpan selama sekitar 3 tahun. 3 tahun kemudian, bahkan jika dia tidak dapat menemukan tumbuhan lain, Qin Fan hanya dapat menggunakan buah vermilion kayu hitam. Sayangnya, alangkah baiknya jika ada cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan adalah salah satu instrumen portabel yang diperlukan untuk pembudidaya. Ia memiliki ruang sendiri untuk menyimpan bahan budidaya. Tidak akan pernah membusuk, dan jauh lebih maju daripada lemari es. Awalnya, cincin penyimpanan adalah hal yang paling umum di Immortal Domain, tetapi sekarang telah menjadi barang mewah. Menempatkan botol giok berisi Suanmu Zuguo ke dalam lemari es, Qin Fan kembali ke kamar tidur dan mulai berlatih. Perjalanan ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan perlu dipulihkan melalui latihan.
Keesokan paginya, Xia Zhu tiba-tiba menelepon Qin Fan. "Hei, Qin Fan, di mana kamu? Meninggalkan calon istrimu di rumah, kemana kamu pergi untuk bersenang-senang?" Suara lembut Ye Qingcheng terdengar dari ujung telepon. "Xia Zhu, jangan bicara omong kosong. Qin Fan, saya sudah lama terbiasa dengan pidato Xia Zhu yang tidak terkendali, dan bertanya, Anda ada hubungannya dengan saya? Nyonya akan keluar, Anda bisa menemaninya." Qin Fan berkata, dengan jimat giok, "Apakah wanita Anda aman?" Pertanyaan. Di sisi lain telepon, Xia Zhu segera mengerutkan kening. "Maksud saya Qin Fan, wanita saya adalah calon istri Anda, mengapa Anda begitu dingin? Liontin batu giok rusak, bagaimana jika gagal?" "Xia Zhu, saya masih ingin berbicara, tetapi telepon sepertinya telah diambil." Setelah beberapa detik, suara Ye Qingcheng yang agak malu terdengar di telepon. "Qin Fan, sepupuku yang ingin bertemu denganmu. Maaf, tapi aku tidak bisa menolaknya." Qin Fan langsung setuju, dan dia sangat senang. Jelas, sepupu Ye Qingcheng mungkin mengajukan alasan yang tidak bisa ditolak oleh Ye Qingcheng. Kalau tidak, dengan karakter Ye Qingcheng, dia tidak akan pernah menyusahkannya. Qin Fan secara alami bersedia membantu dengan bantuan sekecil itu. Segera, Qin Fan langsung pergi ke komunitas Yunhu. Ketika Qin Fan berjalan ke gerbang komunitas, Ye Qingcheng, yang mengenakan gaun putih polos seperti peri, sedang berdiri di bawah pohon di pinggir jalan di gerbang komunitas bersama Xia Zhu, menantikannya. Tak satu pun dari orang yang lewat tidak memperhatikan mereka. Dua pemuda bahkan membenturkan kepala mereka ke dinding. Qin Fan sedikit tidak berdaya, jika dia belum memiliki hati yang kuat, dia mungkin sedih dengan kecantikannya. Melihat Qin Fan mendekat, Xia Zhu mengerutkan bibirnya. "Mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Ini adalah pertama kalinya kamu menemani nona mudaku untuk bertemu dengan para tetua. Harga pengantin di masa depan akan sangat mahal. Kasihan kamu." Ye Qingcheng di samping menjadi dingin. "Xia Zhu, kamu berbicara omong kosong, jadi jangan bersamaku." Xia Zhu buru-buru tersenyum. "Hei, Nona, saya sedang memikirkan masa depan Anda." Tentu saja Xia Zhu tidak akan mengatakan bahwa dia berharap Ye Qingcheng bisa memeluk paha Qin Fan dengan erat. Ini adalah master seni bela diri. Ye Qingcheng melirik Qin Fan dan menemukan bahwa dia tanpa ekspresi dan tidak mengolok-oloknya, jadi dia merasa sedikit lega. "Sepupuku akan datang menjemput kita dengan mobil nanti, tolong tunggu sebentar." "Iya." Qin Fan mengangguk dan berdiri di sampingnya dengan tenang. Melihat dia tidak berbicara, Ye Qingcheng berinisiatif untuk mengatakan, "Kamu tidak perlu gugup. Keluarga sepupuku ada di Dongzhou, dan mereka semua sangat mudah diajak bicara." Qin Fan mengangguk lagi. 10 menit kemudian, Cayenne putih diparkir di pinggir jalan. Mobil ini sangat cantik dan termasuk tipe yang disukai anak perempuan. Mereka yang bisa mengendarai Cayenne pasti memiliki keluarga yang cukup baik. Mengenakan t-shirt putih di tubuh bagian atas dan celana jeans ultra pendek di tubuh bagian bawah, seorang gadis cantik dengan sosok tinggi, kulit seputih salju, kuncir kuda besar, dan kacamata hitam besar di wajahnya berjalan dengan kakinya yang panjang. "Sepupu." Dia memanggil dengan cepat, merentangkan lengannya yang seputih salju, dan berlari menuju Ye Qingcheng. Keduanya datang ke pelukan dan berpegangan tangan. Ye Qingcheng tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang kita bisa naik taksi saja ke sana, dan aku ingin merepotkanmu untuk pergi ke sana sendiri." "Sepupu, jarang sekali kamu keluar di Kyoto, tapi kali ini kamu akhirnya datang ke Dongzhou, dan kamu tidak memberi tahu kami. Bukannya ibuku tidak tahu kamu datang ke Dongzhou setelah mendengar berita dari lelaki tua keras kepalamu itu? Kamu jahat sekali." Lin Siwei mengeluh. "Maaf, saya tidak datang ke Dongzhou di atas kapal, jadi saya tidak memberi tahu Anda, jangan marah. Lagi pula, Ye Qingcheng lari dari rumah, jadi beraninya dia memberi tahu kerabat dan teman, bagaimana jika dia ditangkap dan dikembalikan. Tapi begitu banyak hari telah berlalu, jika keluarga Ye di Jingdu ingin menemukannya, mereka seharusnya menemukannya sejak lama. Sekarang tidak ada yang datang, itu membuktikan bahwa mereka tidak berniat untuk mengendalikan diri."
Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan lelaki tua keras kepala di rumah, Ye Qingcheng akhirnya bisa tinggal di Dongsu dengan tenang. Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu. Apakah ini tunanganmu? Mata Lin Siwei beralih ke Qin Fan di sebelahnya. Ye Qingcheng tersipu, tanpa diduga, bahkan Lin Siwei tahu tentang itu. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung, karena selain orang tuanya dan orang tua Qin Fan, hampir tidak ada orang lain yang tahu tentang pertunangan ini. Sekarang Lin Siwei benar-benar tahu tentang ini, apa artinya? Ye Qingcheng pintar dan bisa langsung memikirkan jawabannya. Jadi, dia diam-diam melirik Qin Fan di sebelahnya, dan menemukan bahwa Qin Fan juga sedang menatapnya. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru menoleh, wajahnya sedikit memerah. Siwei, kenapa kamu suka berbicara omong kosong seperti Xia Zhu? Ye Qingcheng memarahi untuk menutupi rasa malunya. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lin Siwei tertawa bercanda, dan mengalihkan pandangannya ke Qin Fan lagi. Qin Fan menyapa sambil tersenyum, "Hai, saya Qin Fan. Nama saya Lin Siwei." Dia berkata, menatap Qin Fan sebentar. Menemukan bahwa Qin Fan mengenakan pakaian olahraga biasa, dia tidak bisa menahan cemberut. Lin Siwei bukanlah seorang gadis yang menyukai kesombongan, tapi hari ini adalah pertama kalinya Qin Fan menemani Ye Qingcheng ke rumahnya, seperti pertama kali seorang anak laki-laki pergi ke rumah kerabat pacarnya. Saat ini, Anda harus berpakaian dengan baik dan meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Untungnya, Qin Fan berpakaian sangat santai. Apakah ini tidak menganggap serius keluarga mereka, atau apakah dia terlalu miskin untuk membeli pakaian? Tidak peduli apa alasannya, kesan Lin Siwei tentang Qin Fan tiba-tiba jatuh ke dasar. Apakah kamu membawa sepupuku keluar tanpa mengemudi? Lin Siwei bertanya dengan kepala dimiringkan. Xia Zhu menutup mulutnya dan mencibir, mobilnya hanya memiliki 2 roda. Ye Qingcheng menyelamatkan Qin Fan tepat waktu. Qin Fan masih belajar di sekolah dan tidak punya waktu untuk membeli mobil. Bukankah membeli mobil konflik? Selain itu, bahkan jika Anda tidak mampu membeli mobil mewah, setidaknya Anda harus membeli Hyundai atau Honda untuk transportasi, bukan? Qin Fan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar, saya akan membiarkan kamu membelinya nanti." Orang-orang pergi untuk membelinya. Lin Siwei tertegun sejenak, nada yang sangat besar. Itu mobil, bukan mainan, kamu membiarkan orang lain membelinya untukmu. Lin Siwei berkata dengan sepenuh hati. Berhenti membual berlagak. Ye Qingcheng menyela, "Oke, ayo pergi, jangan biarkan sepupuku dan yang lainnya menunggu." "Oke, ayo masuk ke mobil." Ye Qingcheng duduk di kopilot, Xia Zhu dan Qin Fan duduk di belakang baris. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Shou seolah-olah tidak ada orang lain di sana. "Pergi dan bantu saya membeli mobil sebentar lagi." Di sana, pendeta Tao tua yang baru saja menyelesaikan latihannya dan sedang minum teh, tersedak sesaat, dan berkata dengan senyum masam, "Guru, dengan uang yang saya miliki sekarang, saya khawatir saya bahkan tidak dapat membeli go-kart tidak cukup. Titik. Oke. Tapi, Tuan, mobil jenis apa yang kamu suka? Apapun baik-baik saja." Qin setelah mengatakan sesuatu, dia menutup telepon. Di depan, Lin Siwei tiba-tiba menginjak rem, memarkir mobil di pinggir jalan, menoleh untuk melihat Qin Fan, menutup mulut kecilnya dengan satu tangan, dan menunjuk Qin Fan dengan tangan lainnya, bersandar ke belakang dan maju sambil tersenyum. "Aku bilang kamu benar-benar menertawakanku sampai mati." Sebenarnya, apa yang akan dia katakan adalah, kamu benar-benar bisa menyombongkan diri. Membeli mobil adalah masalah besar, kamu tidak keberatan membiarkan orang lain membantumu, tetapi kamu bahkan membiarkan orang lain mengirimkan uangnya. Mungkinkah kamu, bos besar? Apakah kamu terbiasa memberi perintah? Lin Siwei menutupi perutnya dengan tangannya, dan dia perutku sakit karena tertawa. Tidak heran jika Lin Siwei bereaksi keras, jika Qin Fan lebih tua, mungkin Lin Siwei masih percaya bahwa dia memiliki kemampuan ini. Tapi Qin Fan berpakaian di mana-mana dan masih bersekolah, jadi mengapa dia harus memesan yang lain? Tidak ada yang akan percaya ini. Terutama kalimatnya,
Anda bisa membeli mobil apa saja. Dengan kata lain, bagaimana jika Anda membeli Rolls-Royce? Lin Siwei tidak berpikir Qin Fan mampu membelinya. Xia Zhu cemberut, dan menggerakkan pantat kecilnya ke arah pintu mobil, dengan ekspresi bahwa aku tidak mengenalinya. Ye Qingcheng juga memandang Qin Fan dengan malu, setelah kontak yang begitu lama, dia belum pernah melihat Qin Fan begitu sembrono. Mungkinkah dia kesal karena diremehkan oleh sepupunya barusan? Tidak benar. Dalam hal kegembiraan, Xia Zhu harus mendapat pujian terbesar. Xia Zhu di samping tiba-tiba bersin, siapa yang memarahiku di belakangku? Meskipun Xia Zhu dan Ye Qingcheng telah melihat kekuatan kuat Qin Fan, mereka tidak tahu bahwa Qin Fan kaya. Dan sejak pertama kali mereka melihat Qin Fan, mereka merasa bahwa kondisi keuangan bocah ini pasti tidak terlalu baik, terus terang, dia miskin. Ketika mereka tiba di komunitas Yunhu, keduanya langsung menempati kamar tidur, sementara Qin Fan hanya bisa berlatih di balkon sepanjang malam. Jika dia punya uang, kenapa dia tidak menyewa rumah yang lebih besar? Ini membuat keduanya lebih yakin bahwa Qin Fan tidak punya uang. Namun, sekarang Qin Fan tiba-tiba mengadakan pertunjukan untuk membeli mobil, dan dia juga terlihat seperti memberi perintah dan memerintah dari jarak jauh. Hal pertama yang membuat orang berpikir adalah dia harus berpura-pura berusia 13 tahun. Karena kepura-puraan ini terlalu kentara, dan terlalu tidak masuk akal. Qin Fan telah lama terbiasa disalahpahami oleh orang lain, dan dia dapat melihat bahwa Lin Siwei tidak bermaksud menyindir. Dia adalah tipe orang yang menyesal karena saya tidak tahan mendengarkan Anda sebelum dia mengekspos Anda. Jadi Qin Fan secara alami tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya, dan berkata dengan ringan, kemudikan mobilmu. Ye Qingcheng juga buru-buru menyela, sepupu, jangan mengalihkan perhatianmu saat mengemudi, itu sangat berbahaya. Oke, aku tahu, maafkan aku tidak bisa menahannya sekarang. Lin Siwei menahan tawanya, menyalakan kembali mobilnya, dan melanjutkan perjalanannya. Qin Fan tidak sedang menelepon, dan mengirimkan nomor kartu bank pendeta Tao tua itu kepada Tuan Wang, dengan pesan terlampir, kirim sejumlah uang ke kartu ini. Setelah memposting, Qin Fan mengabaikan masalah tersebut. Mengenai mobil apa yang akan dibeli, Qin Fan benar-benar tidak tertarik untuk mengetahuinya. Selama dia berkultivasi ke level Yujian, dia bisa terbang dengan pedangnya, dan berkeliling dunia dalam satu hari, sungguh menyenangkan, dan tidak akan ada kemacetan lalu lintas, jadi dia tidak pernah berpikir untuk membeli mobil. Kata-kata Lin Siwei tadi yang membuat Qin Fan menyadari bahwa meskipun dia tidak membutuhkan mobil, dia masih harus membelinya. Ini adalah ketidakberdayaan dari kenyataan, dan bahkan yang abadi tidak dapat menghindarinya. Setelah Qin Fan mengirim pesan, dia menunggu pendeta Tao tua itu mengambilkan mobil untuknya. Namun, Tuan Wang di villa sedang menatap informasi di telepon, sedikit bingung. Pikiran pertama Tuan Wang adalah penipuan telekomunikasi. Dia akan segera menelepon Qin Fan. Namun, saat dia hendak menekan tombol panggil, dia berhenti lagi. Bagaimana jika itu bukan penipuan? Bagaimana jika itu benar-benar pesan dari Guru Qin? Jika itu benar-benar pesan dari Tuan Qin, itu membuktikan bahwa tidak nyaman baginya untuk menelepon, jadi dia mengirim pesan itu. Jangan lihat kekuatan perkasa Tuan Wang di Handong, sepatah kata pun bisa mencapai surga, tetapi kekagumannya pada Qin Fan bahkan melampaui siapapun dan apapun. Qin Fan harus memikirkan dengan hati-hati setiap kata yang dia ucapkan. Sama seperti pejabat senior di sekitar kaisar, mereka berhati-hati dan menginjak es tipis. Mungkin sikap ini terlalu dibesar-besarkan di mata orang lain. Namun, dalam pikiran Tuan Wang, ini bukan apa-apa. Karena ada eksistensi yang dapat dengan mudah menyempurnakan salinan latihan seni bela diri dan meningkatkan efek seni bela diri hingga puluhan atau bahkan ratusan kali lipat, bahkan jika Anda melihat dunia seni bela diri, Anda mungkin tidak dapat menemukan orang kedua. Singkatnya, dia pantas diperlakukan seperti ini oleh Tuan Wang. Di kursi sebelah, Wang Ziwen, yang sedang minum teh, melihat ekspresi aneh Tuan Wang tiba-tiba berubah, dan bertanya dengan cemas, "Ayah, ada apa?" Tuan Wang menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Pada saat ini, dia sudah punya ide.
Dengan kekuatan Master Qin, bagaimana mungkin penipu bisa berhasil? Ini pasti niat asli Tuan Qin. Saat ini, Tuan Wang menelepon bagian keuangan perusahaan dan meminta bagian keuangan untuk mentransfer 100 juta dari rekening pribadinya. Hanya beberapa menit sebelum Tuan Wang menerima pesan Qin Fan, pendeta Tao tua yang tiba-tiba berganti menjadi jubah hitam Tao datang ke sebuah toko mobil 4S. Mengapa pendeta Tao tua itu tiba-tiba mengganti jubah Cian Tao menjadi hitam? Tebak. Toko ini terutama menjual berbagai merek mobil mewah, seperti Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Dell, bahkan Rolls-Royce. Setelah pendeta Tao tua itu memasuki toko, para penjual di toko itu langsung memandangnya seperti panda. Tidak mungkin, pendeta Tao yang memakai jubah Tao untuk berbelanja mungkin mudah ditemui akhir-akhir ini, tapi pendeta Tao yang memakai jubah Tao untuk membeli mobil memang jarang. Hei, pendeta Tao, apakah kamu ingin membeli mobil? Seorang pemuda berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa seorang biksu mampu membeli mobil mewah di toko mereka. Orang tua itu sudah lama melewati sungai dan danau, bagaimana mungkin dia tidak melihat penghinaan pemuda itu terhadapnya, dan segera menjawab, bisakah kamu bicara, datang ke sini untuk membeli mobil, bukankah kamu datang untuk melihat monyet memanjat pohon? Ini bukan kebun binatang. Zhang He mudah membuka mulutnya, meskipun dia sangat tidak yakin, tetapi dia tidak dapat berbicara. Ya, semua orang pernah datang ke toko 4S, apalagi yang bisa mereka lakukan jika tidak membeli mobil. Para salesman lainnya langsung bersorak dan tertawa. Pria tua ini memiliki kepribadian. Dia menyebut pemimpin tim monyet. Dia memiliki potensi untuk menjadi selebritas internet. Seorang pramuniaga berwajah bulat mengeluarkan ponselnya, hei, beritahu saya, jika saya membuat video adegan tadi apakah akan populer jika Anda mempostingnya di internet? Itu perlu. Tapi Anda harus bersiap untuk dipukuli oleh pemimpin tim. Adalah pemimpin tim penjualan mereka. Pramuniaga wanita itu tersenyum canggung, lupakan saja, senang hidup. Pemuda itu menahan kesembronoan di wajahnya, mengetahui di dalam hatinya bahwa lelaki tua ini bukanlah orang yang baik. Tuan Dao, apakah Anda memiliki model mobil yang Anda sukai? Kebetulan toko kami baru saja menerima sejumlah barang, dan masih diimpor. Apakah Anda ingin melihatnya? Qin Shou tidak tahu. Mobil dia pernah mengendarai mobil sebelumnya, tapi semuanya mobil bernilai lebih dari 100.000 hingga 200.000 yuan. Tapi kali ini untuk membeli mobil untuk Qin Fan, Tao tua itu harus berhati-hati. Perkenalkan semuanya padaku. Dia ingin melihat mobil mana yang cocok dengan Qin Fan. Penjualan di toko mobil mewah semacam ini masih pada level tertentu, dan pengenalannya mudah dipahami, bahkan seorang pemula mobil pun bisa memahami performa mobil tersebut. Ini adalah tingkat profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penjual yang hebat. Misalnya, ketika dia memperkenalkan kepada beberapa orang yang mengenal mobil, dia akan berkata, Land Rover ini memiliki suspensi udara, dengan pengangkatan otomatis dan pengenalan kondisi jalan secara otomatis. Ketika dia memperkenalkannya kepada penganut Tao tua, dia akan berubah. Titik. Untuk ini, Tuan Dao, mobil ini luar biasa, benar-benar menyelamatkan muka saat Anda mengendarainya, dapat berjalan dengan lancar di selokan besar dan lubang kecil, jauh lebih mengasyikkan daripada duduk di kursi